Pertanyaan pertama ditujukan ke Adinda kita, Kak Harudin. Kamu itu benar koordinator BEM seluruh Indonesia? Benar bahwa dari Universitas Riau itu sebagai koordinator pusat BEM. Oh, hebat banget kamu BEMC. dari Universitas Riau, dari daerah bisa mengapalai BEM seluruh Indonesia. Siapa yang nunjuk kamu? Ya, ini pada Munas Musyawarah Nasional BEMC di Padang waktu di Sumatera Barat pada bulan April 2021. Oke, ada berapa kampus semua BEM SI dan berapa kampus yang ikut demo? Ya, pada tanggal 28 Maret itu ada 18 kampus. Untuk Total seluruh kampus ada berapa? untuk saat ini dari BEM seluruh Indonesia, Rakyat Bangkit itu ada 100 kampus. Tapi yang demo 28 Maret cuma 18. Kalau yang kemarin 11 April? Ada 30 kampus dari berbagai daerah. 30 kampus. UI juga nggak ikut. UI, Universitas UI nggak Indonesia nggak ikut. Jadi memang kondisinya aliansi nasional saat ini terpecah. Dan juga mahasiswa juga menuntut janji kampanye dari Presiden Jokowi. Janji yang mana yang Anda merasa belum dipenuhi? Janji kampanye yang mana? Ya, pertama yang 12 tuntutan terkait tentang pelemahan KPK ya. Itu kan ada 12 tuntutan kita. Ya. Dan juga hari ini kenapa di 6, kami ingin menyampaikan bahwa Presiden jangan fokus di pesta demokrasi di tahun 2024. Ataupun pembantu Presiden, menteri-menterinya. Jadi maunya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda... terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama, kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah sekarang ini diperoleh? Ya, dikatakan peroleh belum merata kan? Bagaimana hari ini tentang pertumbuhan ekonomi masih ada. Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda tulis adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Bagaimana kita mahasiswa ketika melakukan demonstrasi, saat ini yang lebih disorot adalah tentang kerusuhan, kericuhannya. Ketika tapi sebentar, tadi kan karena ada bilang zaman Orde Baru kebebasan ada, kesejahteraan ada. Itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu ya tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan. Ya, kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Jadi maksud saya teman-teman ada yang sejahtera tapi juga, nggak semua gitu Bang. Ya, teman-teman mahasiswa juga harus objektif. Karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru, makanya lah kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi. Seperti itu, Mas. Jadi silakan lanjut lagi. Jadi kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Ya, terkait tentang hal tersebut ya, memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah, dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah tersendiri, mungkin sejarah sendiri. Ya, tapi tadi kan Pak Sinto sudah membantah, ya. Jadi mungkin perlu belajar dari yang senior ya. Ini saya bantuin lah. Ini kalau skripsi ya kayak gitu. Makanya ini mungkin saya sebagai pembimbing ya. Jadi gini, mungkin yang dimaksud Ade kan pasti lahir juga udah lewat 98 kan. Jadi memang masa Orde Baru dia belum dapat tuh. Dari cerita-ceritanya kan, maka yang paling mudah dilakukan oleh mahasiswa adalah membandingkan kan. Membandingkan dengan cerita-cerita, membandingkan dengan foto-foto. Mungkin memang yang dilihat adalah itu. Tapi kan kalau kemudian saya, Bang Masinton, Bang Tobas, kita turun 98, ada apa di baliknya itu kan memang lama. Nah ini adik-adik itu memang perlu belajar lagi, tapi menurut saya esensi dari apa yang mereka perjuangkan hari ini itu patut didengarkan. Terima kasih. Jadi dengan mungkin BMSI perlu ada penasehat dari senior-senior. Oke, kita istirahat lagi. Bersama-sama melakukan Pancasila bersama-sama. Pancasila! Satu! Ketuhanan yang Maha Esa! Dua! Kemanusiaan yang adil dan beradab! Tiga! Keadilan sosial dan persatuan!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik untuk menjawab semua politik tanda tanya. Barusan kita sudah melihat dan menonton, menyaksikan, menyimak sebuah kualitas dari Ketua BEM seluruh Indonesia. Dari namanya sangat keren, sangat bagus. Namun sayang, ternyata Ketua BEM SI ini kualitas intelektualnya itu sangat rendah, bahkan mungkin dipertanyakan. Jangankan untuk jadi Ketua BEM seluruh Indonesia, untuk jadi seorang mahasiswa saja belum cocok, belum layak, karena tidak memenuhi persyaratan. Otaknya kosong, bro. Dia benar-benar sudah mempermalukan semuanya. Tidak hanya mempermalukan dirinya sebagai seorang mahasiswa, sebagai Ketua BEM SI, tetapi dia sudah mempermalukan keluarganya, teman-temannya, masyarakatnya. Bahkan sudah mempermalukan semua mahasiswa di seluruh Indonesia, sudah mempermalukan semua mantan mahasiswa di seluruh Indonesia, sudah mempermalukan dosen-dosen seluruh Indonesia, sudah mempermalukan kampus-kampus seluruh Indonesia, dan umumnya sudah mempermalukan rakyat Indonesia. Kok bisa gitu ya? Mahasiswa yang menjadi atau yang tergabung dalam BEM SI ini memilih seseorang yang tidak punya kompetensi yang bombastis. Bagaimana mungkin kalian melakukan demo kalau tidak punya sesuatu yang bombastis? Kalau kalian tidak bisa membungkam para jubir-jubir istana, kalau kalian tidak bisa membungkam para politikus-politikus pendukung istana, ya diketawain, bro, diketawain. Kalau Ketua BEM SI-nya sudah kayak gini, berarti yang milihnya itu lebih gini lagi, lebih memprihatinkan lagi. Ketua BEM-nya aja sudah sangat memprihatinkan, apalagi yang milihnya, apalagi yang ikutnya, yang ikut demonya. Dan benar saja, bro, sampai Pancasila aja gak hafal. Pancasila sambil teriak-teriak, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Wah. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, keadilan sosial bagi seluruh. Aduh. Mahasiswa, maha itu bukan berarti Tuhan. Maha itu adalah puncak.
puncak kehebatan, puncak intelektual. Siswa itu menggambarkan ilmu. Jadi puncak ilmu lah. Kalian itu kalau jadi mahasiswa itu dididik menjadi orang-orang yang hebat. Yang otaknya hebat, yang akhlaknya hebat, yang mentalnya hebat. Karena di kampus itu memiliki sistem belajar mandiri. Tidak dibimbing, tidak disuapin seperti belajar di SD, SMP, dan SMA. Kalian harus belajar mandiri, mencari sendiri, menggali sendiri, memahami sendiri, menyimpulkan sendiri. Ya kurang lebih kalian disetting untuk jadi ilmuwan lah. Atau minimal jadi pengamat. Seharusnya terlahir mahasiswa-mahasiswa yang intelek, yang berbicaranya itu benar-benar sesuai data, kreatif, inovatif. Itu seharusnya. Kalau ketika jadi mahasiswanya ngomong sudah hebat, biasanya jadi orang hebat, jadi politikus hebat. Kalau waktu mahasiswanya sudah kerjanya hebat, biasanya jadi pekerja keras, pekerja hebat. Ya kalau mahasiswanya cuma dugem, tiktokan, males-malesan, ya nanti kalau sudah keluar ya akan menjadi sampah-sampah zaman. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Inilah yang saya sebut sudah saatnya kita melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Karena jikalau sistem pendidikannya jelek, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang jelek, kualitasnya, kualitas intelektualnya, dan membuktikan negara kita pun disebut negara jelek. Atau dengan kata lain, negara yang hebat pasti sistem pendidikannya hebat, diisi oleh guru-guru dan dosen-dosen yang hebat, dan pasti melahirkan manusia yang hebat. Negara yang maju pasti sistem pendidikannya maju, diisi oleh guru-guru yang maju, yang berpikiran maju, sehingga melahirkan orang-orang yang maju atau sukses. Pendidikan yang korup, negara yang korup, akan memiliki sistem pendidikan yang korup dan diisi oleh guru-guru yang korup, sehingga menghasilkan para koruptor. Nah, dengan kejadian Kaharudin ini sebuah teguran bagi kita semua. Ini sebuah koreksi bagi kita semua. Ini kita harus evaluasi. Mahasiswa yang bodoh dan malas tercetak terlahir dari guru-guru yang bodoh dan malas. Guru-guru bodoh dan malas ada dalam sistem pendidikan yang bodoh dan malas, dan mungkin ujung-ujungnya disimpulkan bahwa negara Indonesia itu diisi oleh manusia-manusia yang bodoh dan malas. Ayo kita lakukan the king of science, lakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental untuk
untuk mencapai Indonesia hebat. Negara yang hebat akan memiliki sistem pendidikan yang hebat, akan diisi guru-guru yang hebat, sehingga melahirkan orang-orang yang hebat. Jadilah kita semua Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.